Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian kita lanjutan, ada pertanyaan yang masuk, yaitu mengenai sholat wusta. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran disebutkan adanya sholat wusta. Ada yang berpendapat sholat wusta itu sholat zuhur, ada juga yang mengatakan sholat asar. Mana yang benar, mana yang kuat? Jadi sholat wusta disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidzu 'alas sholawati wassolatil wusta. Dan jagalah salat-salatmu, terutama salat wusta, dan tegakkanlah salatmu itu karena Allah dengan taat, dengan khusyuk, qanit. Nah, ini maka di sini apa yang dimaksud salat wusta? Nah, saya ambil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jangan kalau membaca tafsir Ibnu Katsir itu sangat panjang pembahasan itu. Memang banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan isya. Jadi masing-masing ada, bahkan ada yang mengatakan maghrib juga, zuhur juga ada. Nah, maka saya ambil pendapat dari yang paling kuat aja, biar karena panjang sekali pembahasannya. Kalau kita bahas semua tidak cukup waktunya. Saya ambil pendapat yang paling kuat dengan hadisnya tentunya, yaitu sholat wusta itu yang dimaksud, pendapat yang paling kuat adalah sholat asar. Dasarnya apa? Nah, kita baca. Nah, kalau di Ibnu Katsir ini panjang sekali, pembahasannya ini ada hampir 5 halaman lebih, ini panjang sekali, banyak. Ini bahkan cuma terjemahnya, belum hadis-hadisnya. Jadi panjang sekali pembahasannya. Nah, maka saya ambil saja pendapat yang paling kuat. Nah, di sini saya ambil hadis-hadisnya. Ibnu Katsir mengawali satu hadis ketika apa yang dimaksud menjaga itu, yang Ibnu Katsir mengatakan, mengutip sebuah hadis yang dimaksud menjaga itu adalah melaksanakan sholat di awal waktu, jadi segera melaksanakan sholat. Dari Ummu Farwah, seorang sahabiyah yang dia salah satu sahabiyah yang ikut berbaiat ketika Baiatul Aqobah, ketika penduduk Yasrib, Madinah datang ke Mekah untuk haji, tetapi dicegat Rasulullah, yang Rasulullah mengabarkan kalau beliau seorang utusan Rasulullah. Nah, kemudian akhirnya orang Yasrib percaya. Nah, kemudian dibaiat. Beliau bercerita, sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dzakarul a'mal, yang menceritakan amal-amal yang utama. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah takjilus sholah, menyegerakan sholat di awali waktiha, di awal waktu. Nah, ini riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari sahabiyah tadi, Ummu Farwah. Tapi tidak terlalu populer Ummu Farwah ini karena memang sedikit meriwayatkan hadis. Nah, kemudian mengenai
salat wustonya, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh bersumber dari Imam Sahabat Ali, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Sahabat Ali menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu nama lain dari perang Khandaq, yaitu ketika Rasulullah membuat parit mengelilingi kota Madinah atas usulnya Salman Al-Farisi. Kota Madinah dikelilingi parit. Kemudian ketika itu perang berkecamuk, kemudian Rasulullah bersabda, "Saghaluna anis sholatil wusta." Mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta. Nabi tidak sempat sholat asar, yaitu sholatil asar, yaitu sholat asar. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Summa sallaha, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat wusta itu bainal isya'aini, di antara isya, yaitu al-maghrib wal isya, yaitu antara salat maghrib dan isya. Di Rasulullah dalam riwayat ini tidak sempat sholat asar karena perang, tidak berhenti perangnya, tidak sempat sholat. Nah, kemudian salat wustonya yang Rasulullah dengan jelas mengatakan yaitu sholat asar yang dilaksanakan antara maghrib dan isya, antara waktu maghrib dan isya. Itu waktunya karena biasanya kalau perang seperti itu sholat itu dijamak. Nah, maka waktunya kan tetap waktu antara maghrib dan isya. Nah, mungkin maghrib isyanya dijamak. Nah, setelah itu baru melaksanakan salat wusta yang tertinggal tadi. Nabi tidak sempat melaksanakan salat asar, darurat itu kan. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Samurah, bahwa Rasulullah juga bersabda sholatul wusta, sholatul asri. Jadi salat wusta itu adalah salat asar. Nah, itu. Jadi ada beberapa riwayat. Di antara riwayat-riwayat, nah yang paling kuat adalah yang salat asar. Dari Naufal bin Muawiyah, anahu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatathu sholatul asri." Barang siapa yang ketinggalan atau meninggalkan salat asar, faka'an nama wutiro ahlahu wa malahu, maka seolah-olah ia seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta benda. Nah, begitu. Di antara ulama sekali lagi banyak perbedaan. Imam Syafi'i pernah berpendapat salat wusta itu adalah salat asar. Itu qaul jadid ketika beliau masih berada di Irak. Tapi ketika beliau ke Mesir, nah beliau mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Di sini berangkat dari pengertian tersebut, maka Al-Qadhi Al-Mawardi memutuskan bahwa mazhab Imam Syafi'i mengatakan salat wusta adalah salat asar, sekalipun dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i menetapkan bahwa sholat wusta adalah sholat subuh, mengingat hadis-hadis sahih menyatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Nah, ini yang ditegaskan oleh Al-Mawardi. Jadi Imam Al-Mawardi akhirnya berbeda dengan Imam Syafi'i, meskipun Al-Mawardi adalah pengikut Imam Syafi'i, jadi kadang berbeda. Maka tadi berdasar hadis-hadis tadi, nah, Imam Mawardi mengatakan salat wusta adalah salat asar. Meskipun Imam Syafi'i pada akhirnya merubah dalam qaul jadidnya. Jadi qaul jadid, jadi dalam kitab kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, nah di sana ada qaul jadid, ada qaul qadim. Di qaul qadim itu pendapat Syafi'i ketika masih di Baghdad, di Irak. Nah, kemudian Imam Syafi'i kan berpindah ke Mesir.
kadang di antara pendapatnya yang ketika di Baghdad itu berbeda dengan pendapatnya ketika di Mesir. Nah, ada yang berubah, ada yang tidak. Maka pendapat yang di Baghdad yang lama, yang belum dirubah, itu istilahnya qaul qadim. Nah, kemudian kok ternyata ada perubahan ketika ke Mesir, nah diistilahkan dengan qaul jadid, pendapat yang baru. Nah itu di Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan di sini. Imam Syafi'i itu sangat toleran, tapi ya kadang pengikutnya yang akhirnya fanatik yang berlebihan. Ini dikutip juga oleh Ibnu Katsir. Ini di tafsirnya Ibnu Katsir saya kutip aja. Monggo nanti kalau panjenengan menghendaki, kemarin sudah saya sampaikan ini tafsir Ibnu Katsir lengkap, terjemah bahasa Indonesia. Kalau beli bukunya mungkin mahal. Kalau sudah punya laptop, tinggal ngopi ini jadi. Tafsir Ibnu Katsir lengkap 30 juz. Di sini Imam Syafi'i mengatakan, sami itu Harmalah bin Yahya At-Tujibi yaqulu qala Syafi'i di sini. Qala Syafi'i, kita baca saja terjemahnya, Harmalah bin Yahya Al-Lakhami mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, semua pendapatku. Lalu kemudian ada hadis Nabi yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka hadis Nabi adalah lebih utama untuk diikuti. Dan jangan kalian taklid padaku. Nah, itu karena begini guys ceritanya itu, Imam Syafi'i ketika tidak menemukan sebuah hadis, nah kemudian Imam Syafi'i berijtihad. Karena yang namanya hadis pada zaman itu belum terbukukan seperti sekarang. Maka Imam Syafi'i akhirnya berijtihad, mengemukakan pendapat berdasarkan ya tentu akal juga. Nah, kemudian suatu saat kok ternyata ditemukan hadis dan hadis itu sahih. Nah, maka tinggalkan pendapatku, ambillah hadis yang sahih itu. Kamu jangan hanya taklid padaku. Nah, ceritanya begitu. Jadi yang namanya sahih Bukhari, sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai itu kan generasinya setelah Imam Syafi'i. Nah, pada masa itu belum ada kitab Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Nah, maka tadi Imam Syafi'i berpendapat tadi. Nah, begitu ceritanya. Maka Imam Syafi'i pun dengan jelas mengatakan, kok ternyata suatu saat pendapatku bertentangan dengan hadis sahih. Nah, maka tinggalkan pendapatku, ambillah hadis sahih itu. Dan jangan ke taklid padaku. Nah, karena berijtihad itu kan memang belum ketemu. Nah, maka sering saya sampaikan kalau sekarang itu sebetulnya bermadzhab itu kurang relevan. Karena dulu bermadzhab wajar, karena ya memang apa yang dia dapat dari satu madzhab. Nah, kalau sekarang kan kita bisa membaca pendapat madzhab manapun. Nah, kalau saya mana yang lebih kuat dalilnya, nah itu yang diamalkan. Maka kita tidak terfokus pada satu madhab. Maka di pendapat yang lain Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadisu fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih, nah maka itulah pendapatku. Nah itu, jadi kalau sekarang bermadhab itu kalau saya kok tidak relevan, karena tadi kita waktu itu belum bisa mengambil dari pendapat dari berbagai mazhab. Kalau sekarang sangat mudah. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk berikutnya karena sebentar lagi bulan Rajab, kemudian karena ada beberapa orang yang kadang berlebihan tentang amalan di bulan Rajab, nah maka perlu saya sampaikan, karena mohon maaf malam Selasa besok itu sudah masuk malam 1 Rajab. Nah, biasanya bertebaran di WA seperti ini. Hampir setiap tahun saya dapat WA seperti ini. Nah, maka kalau mendapat WA seperti ini tidak usah diikuti, tidak usah dipercaya, karena sebagian kalangan memang meyakini. Assalamualaikum saudaraku,
sekedar mengabarkan, menginformasikan bahwa besok hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 bertepatan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah. Bagi yang mengerjakan puasa 2 hari di awal Rajab seakan-akan ibadah 2 tahun, Selasa Rabu berarti. Bagi yang mengerjakan puasa dari hari Selasa, Rabu, Kamis berturut-turut di bulan Rajab, maka pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Dan bagi yang mengingatkan orang lain tentang ini, seakan-akan ibadah 80 tahun. Nah, ini tidak ada dasarnya. Ini diantara ciri-ciri hadis palsu seperti ini. Jadi amalannya kecil tapi pahalanya luar biasa. Tapi ini bertebaran. SMS biasanya setiap menjelang Rajab itu mesti dapat. Ya mah dirubah-rubah saja tanggalnya. Kan? Begitu mulia dan indahnya bulan Rajab. Saudaraku, jangan sia-siakan bulan Rajab yang sangat mulia. Mulai malam Selasa tanggal 25 Februari ba'da maghrib sudah masuk 1 Rajab, Rasulullah bersabda. Kalau saya ini bukan sabda Rasulullah, ini tidak mungkin karena tidak ada perawinya, siapa yang meriwayatkan tidak ada. Barang siapa yang memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain, maka haram baginya api neraka. Ini aneh itu, aneh. Nah, maka kalau mendapat SMS seperti ini, ditanya saja sumbernya apa. Kalau hadis riwayat siapa. Nah, begitu. Ini aneh sekali, tidak nalar. Maka tidak perlu diyakini, apalagi ikut nge-share, jangan. Kalau kita ikut nge-share sama saja ikut menyebarkan hadis-hadis palsu, dan itu sangat dilarang. Nah, karena anjurannya, maaf, jangan hanya putus di Anda, enggak sampai 1 menit. Itu akan saya ada tambahan seperti itu. Ini hanya saya masukkan saja ke laptop, aslinya ada di WA. Ini karena yang ngirim grupnya ya seperti itu, saya enggak komentar karena saya pernah komentar ribut akhirnya. Ya biarkan aja lah, karena memang grupnya ada yang seperti itu. Maka saya tambahkan, jangan ikut menyebarkan hoak. Ini termasuk berita hoak. Tidak usah ikut menyebarkan. Ikut menyebarkan dosa nanti. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu apa amalan di bulan Rajab? Nah, prinsipnya tidak ada amalan khusus. Nah, coba kita bahas dulu. Memang bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Asharil Hurum di dalam hadis. Di dalam Al-Quran para sahabat bertanya, yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai bulan haram, qitalin fih, berperang padanya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai berperang di bulan haram. Kul, maka jawablah, qitalun fihi kabirun, berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Al-Baqarah 217. Nah, ceritanya waktu itu Abdullah bin Jahsy, nah itu salah perhitungan. Beliau mengira waktu itu masih tanggal 30 Jumadil Akhir. Ternyata waktu itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Memerangi satu kaum. Kemudian diprotes oleh kalangan Arab, karena bagaimanapun kalangan Arab waktu itu masih menghargai bulan-bulan haram, karena bulan haram itu sudah sebelum datangnya Islam gitu, tapi ketika Islam datang itu masih diakui. Karena yang namanya nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu bulan-bulan dalam Hijriah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuma berganti tahun aja. Jadi memulai tahunnya beda-beda. Kalau orang Arab setiap ada peristiwa besar, nah itu dijadikan awal tahun. Ketika terjadi perang gajah,
Arab waktu itu diserang oleh tentara Abrahah dengan mengendarai gajah, maka dinamakan tahun gajah, tahun fil, kan. Kemudian ketika lahirnya Nabi disebut dengan Yaumul Bi'sah, hari lahirnya Nabi atau Yaumil Maulud. Kemudian ketika Muhammad diangkat Nabi, itu disebut Yaumun Nubuwah, hari kenabian, dan seterusnya, begitu kan. Nah, dimulainya kalender Hijriah itu ketika sahabat Umar, itu mencanangkan hijrahnya Nabi, itu dianggap tahun 1 Hijriah. Nah, itu baru umat Islam bersepakat awal tahun Islam adalah tahun hijrah, yaitu hijrahnya Nabi. Nah, di dalam tahun-tahun hijriah, di sini ada 4 bulan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun isna asyara syahron. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, dan juga bulan Rajab, yaitu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, itu 4 bulan yang dimuliakan. Nah, tetapi namun di sini tidak terdapat amalan khusus terkait bulan Rajab. Apakah itu salat, puasa, zakat, ataupun umroh. Jadi tidak ada amalan secara khusus. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan amalan-amalan di bulan Rajab, hadisnya batil dan tertolak. Termasuk tadi, puasa di awal Rajab 2 hari atau 3 hari tadi. Nah, itu hadisnya batil, bahkan mardud, tertolak, maudhu, palsu, karena tidak ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada di antara imam-imam hadis yang muktabar, yang populer itu yang meriwayatkan. Banyak orang yang meyakini bulan Rajab sebagai bulan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, puasa, dan menyembelih hewan untuk disedekahkan. Tetapi kebiasaan ini tidak didukung oleh sumber yang sahih. Para ulama hadis telah melakukan penelitian mendalam bahwa tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan sholat secara khusus, puasa atau ibadah lainnya di bulan Rajab. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang juga bermadzhab Syafi'i, Syekh Yusuf Qardawi, kalau ini ulama mutaakhirin, sudah akhir-akhir ini, wafat tahun 98 seingat saya, belum lama meninggalnya. Syekh Yusuf Qardawi, benar bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia, tetapi kita tidak mendapatkan hadis sahih tentang rincian amalan khusus pada bulan Rajab. Ibnu Hajar pendapatnya ini, di sini dalam kitabnya Tarbiyatul Ujub, tidak terdapat riwayat yang sahih yang bisa dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab, baik bentuknya puasa sebulan penuh atau puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab, atau sholat tahajud di malam tertentu di bulan Rajab. Jadi tidak ada. Maka bulan Rajab pada dasarnya seperti juga bulan yang lain. Ibnu Rajab, kalau Ibnu Rajab ini bermadzhab Hambali, sama tidak terdapat dalil yang sahih yang menyebutkan adanya anjuran sholat tertentu di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab adalah hadis dursta, batil, tidak sahih. Dalam riwayat yang lain jelas disebutkan hadis itu adalah hadis maudhu atau palsu.
Di salat raghaib nanti ada keterangannya karena sebagian kalangan ada yang mengamalkan salat raghaib. Di salat raghaib itu salat pada malam Jumat pertama di bulan Rejab. Ini ceritanya salat raghaib tuh. Tapi hadisnya palsu ini tadi. Ini ceritanya. Di salat raghaib. Di sini memang menyebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah menjelaskan tentang salat raghaib. Ini mohon maaf belum ada terjemahnya. Yaitu dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Salatnya bainal maghrib wal isya. Sintai asrata rakaatan 12 rakaat dengan 6 salam. Setiap salam membaca Al-Fatihah, Al-Qadr 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Jika selesai dari salat dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi. Dan setelah salam membacanya sab'ina marrah 70 kali. Kemudian setelah itu sujud. Dalam sujudnya membaca subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh 70 kali. Kemudian ia mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian membaca Rabbighfir warham batajawwas amma ta'lam inangka antal aliyul a'zam. Dalam riwayat yang lain innaka antal a'azul akram. Perbedaan aja 70 kali juga. Kemudian dia sujud seperti itu dan membaca 70 kali, 2 kali sujud membaca doa tadi. Kemudian dia meminta berdoa ketika sujud itu, maka Allah tidak menolak doanya. Sama hadis ini tidak ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang populer itu. Tapi di sana juga tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan hadis itu. Nah ini ditulis di dalam sebuah artikel ini yang memang sebagian kalangan mengakui itu. Nah, ini saya ambil aja dari ini. Sebagian kalangan masih mengamalkan itu, tetapi karena hadisnya lemah, maka kita tidak mengamalkan. Nah, jamaah rahimakumullah, memang ada puasa di bulan haram, tapi tidak khusus di bulan Rajab. Di 4 bulan haram tadi yang sudah disebutkan hadisnya tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu memang ada anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan itu. Nah ceritanya ini hadis riwayat Imam Ahmad, juz sekian, halaman sekian. Kita baca aja terjemahnya karena agak panjang. Telah menceritakan kepadaku Mujibah, seorang yang sudah lanjut usia, dari Bahilah. Bahilah itu satu marga, dari ayahnya atau dari pamannya. Ia berkata, suatu kali aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Beliau kemudian bersabda, siapa kamu? Nabi tidak ingat. Dia berkata, tidakkah Anda mengenal saya? Beliau Nabi bersabda lagi, siapa? Dia berkata, saya adalah orang Bahili, orang dari Bahilah tadi, marganya Bahilah, kalau orangnya disebut orang Bahili. Yang mendatangi Anda pada tahun pertama Hijriah maksudnya. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu dulu ketika mendatangiku dengan badan warna kulit dan penampilan yang bagus, gemuk, kulitnya juga bersih, penampilannya enak dilihat. Lantas apa yang menyebabkanmu menjadi seperti yang kulihat ini, menjadi kurus, kering, kusut? Nah, penampilannya tidak menakjubkan, ya kelihatan orang kalau sangat lemah.
Dia menjawab, demi Allah, saya tidak pernah makan setelah aku berpisah dengan Anda kecuali di malam hari. Dimakannya kalau malam berarti kan puasa setiap hari. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang memerintahkanmu menyiksa diri? Siapa yang memerintahkanmu menyiksa diri? Di Nabi sampai mengulang 3 kali. Siapa yang memerintahkanmu menyiksa diri? Beliau mengulangi hingga 3 kali. Berpuasalah pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Yang itu wajib. Aku kemudian berkata, sesungguhnya saya masih kuat dan saya ingin Anda menambahkannya untuk saya. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu berpuasalah 1 hari setiap bulan. Bulan Ramadan, nah kemudian ditambah 1 hari dalam setiap bulan. Aku pun mengatakan, sesungguhnya saya masih kuat dan saya ingin Anda menambahnya untuk saya. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah 2 hari dalam setiap bulan. Jadi setelah bulan kesabaran ditambah 2 hari dalam tiap bulan. Aku pun berkata, sesungguhnya saya masih kuat dan saya ingin Anda menambahnya untuk saya. Beliau bersabda, kalau begitu 3 hari. Jadi masih minta ditambah. Kalau begitu 3 hari dalam setiap bulan. Beliau berkata sembari menajamkan pandangannya pada kali ketiga. Seolah-olah Nabi menegaskan cukup 3 hari. Aku pun masih mengatakan, sesungguhnya saya masih kuat dan saya ingin Anda menambahnya untuk saya. Kemudian setelah itu beliau bersabda, berpuasalah pada bulan-bulan haram dan berbukalah. Berpuasalah pada bulan haram tapi juga berbuka, maksudnya jangan setiap hari puasa juga di bulan haram itu. Tapi memperbanyak boleh, berpuasalah di bulan haram tapi juga berbukalah. Faminal hurum wa aftir. Nah, kalau hadisnya berpuasalah di bulan haram tapi juga berbuka. Maksudnya di bulan haram sekali lagi juga tidak setiap hari puasa. Nah itu guys, jadi kalau niatnya puasa di bulan Rajab, itu niatnya adalah puasa di bulan haram, bukan puasa khusus di bulan Rajab. Hadis yang menegaskan Nabi juga memang puasa di bulan Rajab. Dari Utsman bin Hakim Al-Ansari, qala, sa'altu, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa di bulan Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, dan waktu itu kami berada di bulan Rajab. Faqala, maka dia menjawab, sami'tu, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, pernah berpuasa di bulan Rajab, hatta nakula la yuftir, sehingga kami menyangka, mengira Nabi tidak pernah berbuka. Dan di bulan yang lain yuftiru, Nabi juga berbuka di bulan Rajab itu, tidak puasa. Hatta nakula, sehingga kami menyangka la yasumu, Nabi tidak puasa di bulan Rajab. Tapi maka kadang puasa, kadang tidak. Tapi memperbanyak puasa di bulan Rajab itu dibolehkan. Ada tuntunannya lah, ada tuntunannya, hadis riwayat Imam Ahmad ini tadi, jadi boleh. Tapi niatnya bukan khusus puasa di bulan Rajab, tetapi niatnya puasa di bulan haram, bulan yang dimuliakan tadi. Ada 4 bulan tadi. Di niatnya adalah puasa di bulan yang dimuliakan, yang dulu pada zaman itu dilarang berperang karena kebiasaan berperang orang-orang Quraisy. Maka khusus di bulan haram
mereka dilarang berperang. Nah, jamaah rahimakumullah, juga di bulan Rajab ini kadang banyak jadi muncul hadis-hadis lemah yang berseliweran. Nah, di antaranya ini. Inna fil jannah, sesungguhnya di surga, nahron, ada sungai yang dinamakan Rajab. Airnya asaddu bayadon minal laban. Airnya warnanya lebih putih daripada susu. Wahala minal asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Man soma min Rajab yauman wahidan. Nah, hadis yang di atas tadi, barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, maka saqahullahu min dalikan nahri, maka Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Itu. Qala Albani, berkatalah Imam Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadis Dhaifah, mengatakan hadis ini adalah maudhu', hadis ini lemah, batil hadis ini. Sudah ada dalam kitab Silsilah Dhaifah nomor sekian. Kalau ada yang mengatakan hadis, mendapat hadis seperti itu, ditanya aja riwayatnya siapa, kan? Karena riwayatnya tidak jelas, kan? Khamsu layalin, ada. Oh, tinggal 1 menit lagi. Ini saya kira tidak terlalu populer, mungkin kita lewati saja karena mohon maaf untuk malam Selasa berikutnya saya kebetulan tidak bisa karena alhamdulillah saya mendapat jatah untuk umroh, jadi pamit untuk 2 Selasa berikutnya kemungkinan tidak bisa, karena tanggal 23 berangkat, kemudian sampai Jogja tanggal 2 malam. Nah, ya kalau tidak capek mungkin bisa, tapi lihat kondisi lah. Tapi yang jelas untuk tanggal malam 25-nya saya izin, karena tadi berangkat tanggal 23 berangkat. Nah, ini yang populer jamaah rahimakumullah, doa di bulan Rajab, yang ini sangat populer hadisnya, tapi tidak boleh diyakini. Kalau berdoa boleh, tetapi tidak boleh meyakini kalau itu bersumber dari Nabi, kan? Yaitu mengenai doa. Kalau di bulan Rajab biasanya ada yang menganjurkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi hadisnya juga lemah, di sini. Ini tapi biasanya banyak beredar juga SMS, adalah Rasulullah apabila masuk di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini baik, tetapi jangan menyandarkan doa ini bersumber dari Nabi, itu saja. Karena hadisnya mayoritas ulama mengatakan hadis ini lemah, termasuk Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi kalau berdoa boleh, karena doanya juga bagus. Tapi yang tidak boleh kalau menyandarkan hadis doa ini bersumber dari Nabi. Saya kira itu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan kali lagi bisa dilewatkan WA. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.